Sejarah fonologi umum. Fonologi dalam lintas sejarah dapat dikategorikan ilmu yang lama sekaligus ilmu yang baru. Dianggap sebagai ilmu yang baru dikarenakan fonologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri, tumbuh dan berkembang pada abad ke-19 setelah era kebangkitan strukturalisme Eropa yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure tahun 1857. Ferdinand dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles dan Albert tahun 1915 atau 2 tahun setelah Ferdinand meninggal. Buku yang diterbitkan itu berdasarkan catatan kuliah selama Ferdinand mengajar di Universitas Jenewa, Swiss tahun 1906 sampai 1911. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dalam versi Inggris diterjemahkan oleh Fred Baskin tahun 1966 dan versi Indonesia diterjemahkan oleh Rahayu Hidayat tahun 1998. Sejarah fonologi Arab. Ilmu aswat adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan, pemindahan, dan penerimaan bunyi bahasa. Ilmu ini tergolong ilmu yang sudah sangat lama. Pada abad kedua Hijriah, fonologi telah memiliki akar historis yang kuat di tanah Arab. Tepatnya sejak Al-Quran diturunkan. Dalam lembar ilmu sejarah yang dikembangkan di dunia Islam di periode awal, fonologi memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga kemurnian bacaan Al-Quran agar terhindar dari kesalahan, baik bacaan maupun makna. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah mendeskripsikan makhraj dan sifat bunyi-bunyi Al-Quran dengan sangat detail, melebihi dari deskripsi yang dilakukan ilmuwan lain sampai sekarang. Dahulu populer dengan nama ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Disiplin ilmu ini dikenal bersamaan dengan munculnya buku yang berjudul Al-Qiraat, karangan Abu Ubaid bin Salam pada abad ketiga Hijriah, kemudian disusul oleh Musa bin Abdullah bin Yahya dengan meluncurkan kumpulan syairnya yang diberi nama dan dengan Qasidah Al-Haqqaniyah yang berisikan bunyi-bunyi bahasa. Pengertian fonologi. Ilmu aswat dalam tata bahasa modern dikenal dengan fonetik dan fonologi. Kedua istilah ini terambil dari bahasa Inggris yang disebut dari fonetik dan yang disebut terakhir dari fonologi. Fonetik dari akar kata fon yang berarti bunyi dan ich yang berarti ilmu. Sedangkan fonologi dari akar kata fon yang berarti bunyi dan logi atau logos yang berarti ilmu. Fonologi merupakan materi dasar yang dikaji linguistik yang membicarakan persoalan-persoalan tentang bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan lewat alat ucap, baik bunyi bahasa yang diperdulikan arti maupun tidak. Bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan akan menghasilkan beribu-ribu kata yang bervarian. Pembagian fonologi. Fonologi dibagi menjadi 2 cabang, yaitu fonetik dan fonemik. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah cabang linguistik yang meneliti bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi-bunyi itu dapat membedakan makna kata atau tidak. Jenis-jenis fonetik berdasarkan di mana beradanya bunyi bahasa itu sewaktu dikaji. Fonetik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis yang meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bagaimana bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensinya, getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Yang ketiga, fonetik auditory. Fonetik ini meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga, sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat dipahami. Yang kedua, fonemik. Fonemik adalah cabang kajian fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna atau kata. Peran dan urgensi fonologi dalam linguistik. Fonologi adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan bunyi atau ilmu tentang bunyi. Fonologi juga mengkaji tentang fonetik, yang di mana fonetik merupakan bagian dari fonologi. Fonetik berdasarkan di mana beradanya bunyi bahasa itu sewaktu dikaji.
Fonetik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu fonetik artikulatoris, disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis, yang meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Pembahasannya meliputi masalah alat-alat ucap yang digunakan dalam memproduksi bunyi bahasa, bagaimana bunyi bahasa dibuat, mengenai klasifikasi bunyi bahasa yang dihasilkan, serta apa kriteria yang digunakan, mengenai silabel, juga mengenai unsur-unsur atau ciri-ciri suprasegmental, mengenai tekanan, jeda, durasi, dan nada. Yang kedua, fonetik akustik. Mempelajari bagaimana bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensinya, getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Yang ketiga, fonetik auditory. Meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga, sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat dipahami. Dalam hal ini, tentunya pembahasan mengenai struktur dan fungsi alat dengar yang disebut telinga itu bekerja. Bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu sehingga bisa dipahami. Oleh karena itu, kiranya kajian fonetik auditory lebih berkenan dengan ilmu kedokteran. Dari ketiga tipe atau jenis fonetik di atas, yang dianggap paling berhubungan dengan linguistik atau ilmu bahasa adalah fonetik artikulatoris. Sementara itu, fonetik akustik merupakan interdisiplin antara linguistik dan fisika. Fonetik auditoris sendiri lebih banyak didalami dalam dunia medis atau kesehatan. Alat ucap. Dalam bahas fonetik, tentunya alat ucap menjadi salah satu hal yang akan dipelajari pula. Alat ucap manusia tentunya terdapat pada mulut. Spesifiknya, alat ucap ini melibatkan banyak bagian. Alat ucap manusia ada 17, bibir atas, gigi atas, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, anak otak, bibir bawah, gigi bawah, ujung lidah, daun lidah, tengah lidah, punggung lidah, glotis, rongga mulut, rongga hidung, rongga tengkak, dan terakhir, pangkal tenggorokan. Pembentuk bunyi. Pada umumnya, bunyi bahasa pertama-tama dibedakan atas vokal dan konsonan. Bunyi vokal. Bunyi ini dihasilkan dengan pita suara terbuka sedikit. Pita suara yang terbuka sedikit ini menjadi bergetar ketika dilalui arus udara yang dipompakan dari paru-paru. Selanjutnya, arus udara itu keluar melalui rongga mulut tanpa mendapatkan hambatan apa-apa, kecuali bentuk rongga mulut yang terbentuk dengan sesuai dengan jenis vokal yang dihasilkan. Yang kedua, bunyi konsonan. Bunyi konsonan ini terjadi setelah arus udara melalui pita suara yang terbuka sedikit atau agak lebar diteruskan ke rongga mulut atau rongga hidung dengan mendapat hambatan di tempat-tempat artikulasi tertentu. Jadi, beda terjadinya bunyi vokal dan konsonan adalah arus udara dalam pembentukan bunyi vokal setelah melewati pita suara tidak mendapat hambatan apa-apa, sedangkan dalam pembentukan bunyi konsonan, arus udara itu masih mendapat hambatan atau gangguan. Klasifikasi vokal. Bunyi vokal biasanya diklasifikasikan dan diberi nama berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah bisa bersifat vertikal, horizontal, serta vertikal dibedakan adanya vokal tinggi, tengah, rendah. Secara horizontal dibedakan adanya vokal depan, pusat, dan belakang. Yang kedua, diftong. Disebut diftong atau vokal rangkap karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya ada dan bagian akhirnya tidak sama. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta strukturnya. Namun yang dihasilkan bukan dua buah bunyi, melainkan hanya sebuah bunyi karena berada dalam label. Diftong sering dibedakan berdasarkan letak atau posisi unsur-unsurnya, sehingga dibedakan adanya diftong naik dan diftong turun. Disebut diftong naik karena bunyi pertama posisinya lebih rendah dan posisi yang kedua sebaliknya. Disebut diftong turun karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari posisi yang kedua. Klasifikasi konsonan. Bunyi-bunyi konsonan biasanya dibedakan berdasarkan 3 patokan atau 3 kriteria, yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi.
Berdasarkan posisi pita suara, dibedakan adanya bunyi bersuara dan tak bersuara. Bunyi bersuara apabila pita suara hanya terbuka sedikit. Tempat artikulasi tidak lain daripada alat ucap yang digunakan dalam pembentukan bunyi, yaitu berdasarkan tempat-tempat artikulasinya. Kita mengenal antara lain konsonan. Konsonan bilabial, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan bibir atas dan bibir bawah. Konsonan labiodentals, konsonan dengan daerah artikulasi bibir bawah dan gigi atas. Konsonan apicodental, konsonan dengan daerah artikulasi ujung lidah dan gigi atas. Konsonan laminoalveolar, bunyi yang dihasilkan dengan artikulasi ujung lidah dan lengkung kaki gigi. Konsonan retrolex, konsonan yang bunyi yang dihasilkan dengan ujung lidah dan langit-langit keras. Konsonan palatal, bunyi yang dihasilkan dengan alat-alat ucap antara tengah lidah dan langit-langit keras. Konsonan dorsalveolar, bunyi yang dihasilkan dengan alat ucap pangkal lidah dan langit-langit lunak. Konsonan uvular, bunyi yang dihasilkan antara pangkal lidah dan anak lelak. Konsonan faringal, bunyi yang dihasilkan antara pangkal lidah, dinding belakang, rongga kerongkongan. Glotal, bunyi yang mirip dengan konsonan dorsovelar. Sampai sini penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada pengertian dan salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.